Jadi nanti itu akan ada dua meeting point. Dua meeting point itu yang pertama ada Jakarta, yang kedua ada Medan. Jadi kalau teman-teman yang dari Aceh, dari Medan, dari Padang, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, cukup ke Medan nanti langsung ada meeting point di sana. Saya buatkan meeting point di sana. Yang pasti kalau nanti berangkat tidak terlalu jauh, entah itu Jakarta duluan berarti nunggu yang Medan, entah itu Medan duluan berarti nunggu yang Jakarta nyampe. Nah, selanjutnya pasti ya di sana masih adalah protokol kesehatan dan lain-lain. Kalau yang belum vaksin 3, coba silakan sekarang vaksin 3 dulu sebelum teman-teman berangkat. Nah, sebenarnya nggak ditanya juga sih sekarang sudah vaksin berapa ini itu, tapi pada saat kita mau berangkat dari Indonesianya itu yang sulit. Kalau masuknya di Malaysia atau masuk di Thailand, masuk di Singapura, itu udah nggak pakai vaksin-vaksinan. Kayak gitu. Terus pastinya patuhi protokol kesehatan, budayakan harus mengantri di saat nantinya teman-teman ada di sana, gitu ya. Sertifikat vaksin booster untuk penerbangan Indonesia ke Malaysia. Jadi kenapa saya harapkan teman-teman sudah vaksin 3 mulai dari sekarang. Yang belum ya, yang belum vaksin 3, nggak mau vaksin 3, kalian drop saja KTP-nya ke saya, nanti saya yang buatkan kalian untuk vaksinasi ketiga. Jadi kemarin ada yang keberangkatannya N2, itu juga mereka nggak vaksin. Jadi karena untuk pengisian aja, kalau teman-teman nggak mau vaksin, ya udah nggak apa-apa, nanti drop aja KTP-nya ke saya untuk saya buatkan di My Sejahteranya teman-teman My Sejahtera. Apa sih kalau Indonesia itu? Peduli Lindungi. Peduli Lindungi, Kak. Ya, Peduli Lindunginya nanti teman-teman sudah vaksin ketiga. Nah, jika ke Singapura dan Thailand, vaksin 2 dengan syarat minimal telah 30 hari vaksin. Nggak apa-apa sebenarnya teman-teman masih bisa masuk. Yang penting ya teman-teman harus vaksin terlebih dahulu. Jadi saya wanti-wanti yang belum vaksin 3 supaya segera vaksin 3. Di sini ada yang belum vaksin ketiga, teman-teman. Zikran ya? Zikran sampai vaksin ke berapa, Dek? Yogi juga. Angkat tangan coba, angkat tangan biar saya tahu. Angkat tanganmu, Syegi. 1, 2, 3, 4. Rata-rata yang angkat tangan ini sudah vaksin kedua kah? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah, Kak. Ya, kalau sudah, mending kalian booster deh daripada nanti udah ada vaksin keempat terus kalian harus bayar gitu loh. Bentar lagi kan vaksin nggak gratis gitu kan, harus bayar. Jadi kalaupun nanti teman-teman mau vaksin, itu boleh sekarang aja, mulai dari sekarang divaksinkan vaksin ketiga untuk keberangkatan terlebih dahulu. Oke. Terus donya, jangan lakukan hal-hal di bawah ini. Jadi kalau teman-teman nanti ada di Singapura, teman-teman nggak boleh mengunyah permen karet di Singapura. Wes nggak usah sosokan bawa permen karet, kalau nggak makan permen karet, lidah saya jadi nggak enak gitu. Jadi pada saat teman-teman di Singapura atau pada saat perjalanan nanti dari Indonesia nggak usah bawa permen karet banyak-banyak. Lalu merokok di tempat umum Singapura. Di situ karena di Singapura itu sangat ketat peraturannya. Jadi yang cowok-cowok ya, khususnya yang merokok ya. Kalau di Singapura nggak usah dibawa. Boleh bawa cukup maksimal 2 batang saja. Jadi pada saat nanti kita di Singapura, kita sudah masuk, yang cowok-cowok mau ngerokok, itu boleh. Ada tempatnya, ada. Tetapi pada saat kita masuk, rokok itu maksimal 2 batang saja. Untuk di Malaysia sama di Thailand malah bebas. Kalian mau ngerokok, mau ngapain, dan sana nggak ada larangan. Seperti di Indonesia.
Tapi di Malaysia pun tidak boleh merokok di ruangan tertutup atau di hotel. Jadi di sana juga ada peraturan-peraturan, ruang smoking, area, dan lain-lain. Tapi hampir sama dengan Indonesia, cuma lebih ketat sedikit. Sama kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Ya, ini kan banyak cowoknya kita berangkat nanti. Ya, yang ngerokok itu stoknya pada saat kita nanti mau masuk Singapura kan kita terakhir. Jadi habiskan semuanya di situ. Kalau masih satu pak ya udah rokok aja semuanya. Terus meludah sembarangan di Singapura itu nggak boleh karena di mana-mana di Singapura ada CCTV. Jadi kalau kalian nanti meludah sembarangan, terus ini nanti kalian akan kena denda. Lupa menyiram di toilet umum, ya. Terus pada saat nanti teman-teman masuk imigrasi Malaysia, ya, masuk imigrasi Malaysia, di situ nggak boleh sama sekali ada foto. Ya, jangan sampai mengambil foto di imigrasi. Kalau enggak, teman-teman nanti akan kena sanksi, terus dibawa ke ruangan, diinterogasi dan lain-lain sampai banyak sekali. Di sini juga nanti khususnya bagi yang bercadar itu mungkin nanti butuh pendampingan dari kita pada saat masuk ke imigrasi. Karena nanti akan dicek semuanya ya itu ya. Apalagi yang namanya mau masuk di awal-awal itu seperti kalau nama-nama Islam kayak gitu tuh kadang kalau mau masuk di Singapura itu agak susah gitu. Jadi mungkin nanti akan ada pendampingan dari kita dan tim untuk saat masuk di situ. Terus yang kemarin pernah ada kejadian paspor itu ya. Di paspor itu namanya ditambahi setelah dia pulang haji. Jadi ada tambahan nama setelah dia pulang haji. Akhirnya dia tidak bisa masuk ke Malaysia. Jadi ke Singapura. Jadi dia tertahan di situ karena paspor dan pada saat dicek itu nggak sama dengan sesuai dengan apa yang ada gitu loh di KTP-nya dia atau di aktanya kayak gitu. Jadi namanya ada tambahannya. Kalau ada seperti itu nanti segera bilang ke panitia supaya bisa ditindaklanjuti. Terus ini are you ready at immigration? Di sini pastinya ditanya-tanya terkait dengan ini ya. Where are you flying in from? Are you traveling alone? Terus ya nanti teman-teman akan kita sebelum kita keberangkatan nanti akan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan di sana akan kita bimbing untuk kita berangkat ke sana. Jadi pastinya nggak semua lolos teman-teman, nggak semua lolos, pasti ada yang tertahan nanti. Pasti akan ada yang tertahan. Ya ada 1-2 lah yang dipersulit gitu sama pihak imigrasinya. Terus pastinya teman-teman juga akan ditanya, teman-teman terbang teman-teman dari mana, terbang kemana, mau kemana, apakah kamu traveling di sini. Jadi teman-teman harus mempersiapkan LOA-nya teman-teman. Sudah siap mau berangkat itu di print dulu, disiapkan di mapnya yang bisa dikeluar masukkan atau teman-teman siapkan di HP LOA-nya teman-teman untuk teman-teman teman-teman berhasil lolos ke 3 negara. Terus berarti nanti akan ada international conference di sini. Teman-teman harus bisa menyiapkan kata-kata itu untuk pada saat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi teman-teman mau kemana, ke KRI Songklak, teman-teman mau ke NUS, teman-teman mau mengadakan international conference kayak gitu. Terus kamu tinggal di mana di sana juga bilang aja, nanti kita akan berpindah-pindah. Terus karena nanti dipersiapkan dari panitia untuk ke 3 negara selama berapa hari gitu. Terus lanjut. Mulai sekarang teman-teman bisa mendownload aplikasi ini ya. MySejahtera. Kalau nanti teman-teman sudah punya tiket keberangkatan, teman-teman sudah memiliki paspor, tiket akan saya share. Nanti yang udah punya tiket, silakan mendownload MySejahtera. Caranya kayak gini ya, langkah-langkahnya nanti akan ada. Buka aplikasi MySejahtera, pilih travel, terus pilih overseas, ya.
Kayak vaksinasi, dosis vaksinasinya sudah berapa di situ, pilih update. Untuk kontak nomor di Malaysianya boleh diisi ini. Ya, untuk kontak nomor Malaysianya boleh diisi ini, atau nanti akan ada kontak lagi mungkin yang bisa dihubungi untuk di sana teman-teman kita, karena kita kan mau masuk di sana juga. Nah, ini kalau di MySejahtera itu di sini ya. Atau tutorialnya bisa klik di sini. Nanti saya sebarkan PowerPoint ini buat teman-teman nanti mengisi MySejahtera. Terus, nah ini ya contoh-contohnya di MySejahtera. Ini sudah dicentang-centangi yang dipilih yang mana, terus bukti dokumen dosis pertama itu nanti bisa langsung masuk biasanya dari aplikasi Peduli Lindungi ke sini. Ya. Ini juga sudah terverifikasi. Setelah terverifikasi nanti muncul dosis 1, dosis 2, dosis 3. Ya, di sini sudah ada aplikasinya apa, dosismu apa. Jadi di situ bisa muncul semuanya. Terus itu di Malaysia. Coba kode pun dong, kan kode pun. Terus ya, jadi bentar ya. Ya, ini nggak bunyi. Ya, ini bunyi kan. Oke. Terus untuk yang di Singapura, kita itu bentar. Saya share. Kalau untuk yang di Singapura perlu download aplikasi juga, namanya My ICA. Jadi di sini My ICA ini ya, My ICA ini itu immigration checkpoint di Singapura. Jadi perlu download ini. Jadi dua aplikasi yang teman-teman harus punya, sama 3 ya. Yang pertama di situ ada Peduli Lindungi, MySejahtera, sama My ICA. My ICA ini untuk kita masuk ke Malaysia, ke Singapura. Nah, nanti mengisinya ini akan dipandu saat kita akan menuju ke Singapura. Yang penting teman-teman download dulu. Terus untuk kartu ke 3 negara, ya kalau teman-teman nggak beli hotspot dari, biasanya ada sih di bandara. Jadi nanti akan ada di bandara itu sekitar 450.000 atau 500.000 itu untuk 5 orang. Itu untuk 5 orang selama kita perjalanan ke 3 negara itu bisa dipakai. Kalau enggak, teman-teman bisa searching dulu di Shopee, itu sudah saya tautkan linknya, atau nanti saya kirim di grup untuk link Shopee-nya untuk pembelian kartu ke 3 negara. Jadi kartu itu bisa dipakai dan diaktifkan pada saat teman-teman nanti sudah berada di 3 negara. Itu kalau bisa ya beli sendiri-sendiri atau 2 orang lah maksimal untuk nge-hotspot teman-teman ada di sana. Bentar ya, linknya itu nanti teman-teman silahkan diklik saja, diklik tautannya yang saya kirim itu. Ini saya share ya, bisa dibuka di grup. Jadi teman-teman bisa mulai pesan dari sekarang gitu ya. Bisa pesan dari sekarang untuk pembelian ini supaya nantinya pas datang itu
nggak mepet-mepet saat teman-teman keberangkatan. Sebentar, saya share di grup ya. Itu linknya. Terus atau dapat mengaktifkan roaming Telkomsel internasional, tapi harganya mahal. Kalau roaming Telkomsel itu, kalau ketiga negara, jadi harus satu dulu. Nah ini tuh bisa, itu juga bergaransi juga. Selama saya kemarin perjalanan 2 kali ke 3 negara, itu sudah saya pakai kartu ini. Sekarang lagi promo juga, harganya 49.000. Kalau teman-teman mau check out di situ, harganya 49.000. Itu sekarang lagi harga promo 3 jam lagi berakhir. Ya, di situ bisalah teman-teman nanti lihat-lihat ya, yang link saya kirimkan itu di grup, link Shopee-nya untuk beli paket di 3 negara itu. Terus barang-barang, kalau teman-teman nggak perlu terlalu sibuk gitu ya, yang pasti dilarang membawa perhiasan berlebihan di sana, karena ya rawan juga teman-teman kalau teman-teman mau jalan-jalan malam pada saat kita di penginapan, teman-teman mau ke Petaling, teman-teman mau ke jalan kemana, ya yang penting pada saat teman-teman nanti ke sana nggak usah bawa barang perhiasan berlebihan, ya. Terus tidak diperlukan, atau jika tidak diperlukan nggak usah bawa laptop. Jadi dari panitia nanti juga ada yang bawa laptop, kalau mau pinjem silahkan, tapi kalau mau bawa nah sewa MyFi, Java MyFi, benar kata Gilang, Java MyFi itu buat 5 orang bisa. Nanti dipakai bareng-bareng, atau mau beli kartu itu juga bisa. Nah, kalau nggak perlu bawa laptop atau teman-teman mau satu kelompok yang bawa 2 orang aja cukup, ya udah bawa 2 orang, nggak usah banyak-banyak. Yang pasti nanti akan tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi laptop saya pun ada 2, nanti saya bawa semua. Kalau teman-teman mau pakai, mau ini, saya persilahkan. Nah, jika nggak perlu, jangan bawa kamera. Tapi kalau mau teman-teman bawa, ya silahkan. Ya, kalau diperlukan. Saya nggak melarang. Atau nanti yang HP-nya apa namanya S23 Pro atau S22 Ultra, nah itu bisa dipakai untuk kameranya kita bareng-bareng, atau iPhone 14 kayak gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman bawa kamera, nanti tinggal share di Google Drive, tinggal nanti bareng-bareng di situ untuk semuanya. Ataupun kalau teman-teman bawa kamera, itu nanti tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya. Tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi perlu diperhatikan kembali barang bawaan yang memang itu kewajiban dan tanggung jawab kalian. Panitia di luar tanggung jawab panitia. Kalau rusak, kalau ketinggalan, kalau ini. Terus dilarang membawa cairan lebih dari 100 mili. Kalau teman-teman beli bagasi, nanti mendekati keberangkatan akan saya share siapa yang beli bagasi, pulang pergi, atau perginya aja atau pulangnya aja. Nanti saya share di situ ya. Untuk harga dan lain-lainnya nanti juga akan saya share. Jadi mungkin H-1 minggu sebelum keberangkatan nanti untuk bagasi-bagasi kita pesankan. Tapi yang pasti teman-teman sudah dapat bagasi 7 kilo di kabin. Ya. Jangan sampai melebihi batas karena nanti kalian harus beli bagasi pada saat di situ dan harganya pasti mahal. Yang kemarin banyak disita itu ada yang bawa Scarlett handbody. Itu eman-eman gitu loh. Kalau disita sama sana, bawa hairspray, terus bawa parfum yang lebih dari 100 mili. Nah, itu pasti nggak dikembalikan sama pihak imigrasinya. Jadi ditahan sama mereka, ya diambil gitu aja. Kalau bisa, atau enggak kamu mau beli bawa sabun, bawa sampo, itu beli wadah yang di Miniso itu loh,
yang kecil-kecil itu. Nah, itu bisalah kamu pakai untuk 5 hari. Sampo, sabun, hand body. Nah, itu masukkan ke situ semua. Jadi praktis gitu, nggak lebih dari 100 mili semua. Dilarang membawa benda tajam di kabin. Nah, di kabin itu ya teman-teman ya, di kabin teman-teman jangan sampai bawa yang kemarin itu pernah kejadian. Ada satu delegasi itu dia ini guys, punya apa ya, kalau saya bilang jimat, apa sih bahasa Indonesia jimat itu, yang ditaruh di dompet gitu loh. Jadi kayak keris kecil gitu, dia ditaruh di dompet ya, sama pihak imigrasinya disita. Kalaupun nanti ya teman-teman ada yang punya seperti itu, punya jimat, punya pusaka, rajam ada sini. Dua-duanya rekomen Hasna. Jadi punya rajam, punya jimat, punya keris. Bahkan kemarin tuh ada yang bawa keris. Ya, ada 2 orang, yang satu ditaruh di dompet, yang satu dia itu lupa mengeluarkan dari tasnya ini, dia itu bawa keris kayak keris pulpen gitu loh. Bentuknya itu. Nah, itu juga disita sama polisi. Ya, dia ngamuk lah, pasti ngamuk. Itu kan mendapatkannya tidak mudah. Ya, maka dari itu sudah saya wanti-wanti, jangan sampai teman-teman membawa rajam, membawa jimat, membawa keris, ataupun apapun itu benteng kalian yang menurut kalian itu ya itu nanti akan menjadi bumerang buat teman-teman gitu loh. Menjadi bumerang terus akhirnya disita, ya akhirnya menjadi miliknya pihak imigrasi, menjadi miliknya mereka. Terus dilarang membawa benda bergas ya, yang hairspray atau yang bawa ada gas-gasnya itu jangan sampai ditaruh di kabin. Terus dilarang membawa power bank di bagasi. Kalau teman-teman pesan bagasi, diperbolehkan bawa tas selempang dengan kapasitas kurang dari 20.000 mAh. Jangan sampai power bank teman-teman ya, jangan sampai teman-teman power banknya itu lebih dari 2000 mAh. 20.000 mAh. Jadi daripada disita lagi, ya lebih baik sudah dipersiapkan dari awal. Terus enggak usah bawa makanan yang berbau tajam. Yang dari Padang, dari Medan bolehlah nanti bawa rendang untuk kita makan sama-sama. Itu masih boleh. Yang penting enggak berbau tajam di dalam kabin atau di dalam pesawat. Terus dilarang membawa benda yang berpotensi meledak. Itu ya. Jika membawa cairan lebih dari 100 mili, maka harus dibagasi. Gunting boleh bawa, harus dibagasi juga. Power bank juga boleh dibawa, tapi kapasitasnya itu harus maksimal 20.000 mAh, itu pun dibawa ke kabin. Sangat disarankan untuk teman-teman bawa power bank ya guys. Sangat saya sarankan. Soalnya apa? Nanti pada saat di sana itu tidak bisa, istilahnya apa ya, kalau yang Android kayak gini ya, Android itu masih baterainya tahan lama dan cepat ngecasnya. Yang iPhone ini loh, yang mudah-mudah lowbat, gitu tuh biasanya mereka bingung gitu mau ngecas di mana, mau ini gimana. Makanya saya sarankan untuk membawa power bank. Terus ini kelengkapan perjalanan, membawa paspor ya, masa berlaku lebih dari 6 bulan, yang kurang dari 6 bulan segera diperpanjang, membawa sertifikat, membawa kode booking, nanti dibagikan di bandara kode bookingnya teman-teman, membawa obat-obatan dan vitamin. Kita tetap menyediakan ya, kita tetap menyediakan. Tapi guys, ya, tidak semua itu obat cocok dengan kebiasaan teman-teman pada saat meminum obat. Jadi jangan sampai nanti pada saat teman-teman sudah berangkat, terus teman-teman lupa bawa obat yang di sana juga berbeda untuk khasiat dan lain-lainnya kalau mau beli, dan harganya pun pasti mahal. Nah,
kalaupun itu boleh disarankan bawa obat-obatan, yang penting dimasukkan ke kotak atau ke bagasi atau ke P3K kayak gitu. Ya, bukan narkoba lah nanti istilahnya untuk di situ. Nah, membawa travel adaptor karena di Malaysia itu karena di Malaysia itu enggak, bentar ya. Karena di Malaysia itu enggak ada colokan 2, teman-teman. Adanya colokan 3. Jadi kalian perlu membawa colokan 3. Perlu membawa colokan 3 supaya nanti bisa digunakan atau dipakai pada saat kita di Malaysia. Atau membawa kabel olor. Jadi kabel apa ya namanya? Kabel olor yang panjang kayak gitu. Nah, itu kan colokan 2. Tapi yang nyantol di temboknya itu harus colokan 3. Jadi colokan 3 yang biasanya dibuat laptop kayak gitu loh, guys. Buat laptop gitu, dan travel adaptor ini ya harus ada 3 kaki lah, colokan 3 kaki. Colokan 3 kaki, membawa masker secukupnya, membawa tumbler, memenuhi kebutuhan cairan selama program berlangsung, membawa tas selempang, bawa koper buat cabin secukupnya aja. Jadi kalau teman-teman kopernya nggak bisa masuk cabin ya otomatis nanti akan dimasukkan ke dimasukkan ke bagasi. Jadi ukuran cabin biasanya itu maksimal 16 inci kayaknya. 14 sampai 16 inci. 22, Mas. 22? Ya, koper-koper kecil atau boleh lah, yang penting jangan sampai besar-besar. Oke, maksimal 22 ya kata Raffi tadi. 22 inci. Terus untuk maksimal ya ini saya tuliskan 20 inci dan berat 7 kilo untuk jaga-jaga teman-teman. Kalau nanti nggak bisa masuk ya gitulah, 22 atau 20 inci bisa masuk Mas Yan. Untuk ini asuransi di Thailand itu kayak cop paspor teman-teman ya. Jadi sekitar 20 sampai 20 RM ya, nanti kita tergantung dari pihak imigrasinya. Kemarin itu sekitar 25 RM, tapi di sini saya tulis 20 karena dari pihak sana saya konfirmasi masih sekitar 20 RM-an. 20 ringgit Malaysia. Teman-teman bisa bayarkan nanti pakai uang Indonesia atau pakai ringgit juga boleh. Jadi maksudnya cop paspor di Thailand itu guys, maksudnya cop paspor di Thailand itu asuransi di Thailand. Jadi paspornya teman-teman itu dicap gitu loh, dicap apa namanya? Di stempel. Nah, di situ nanti akan ada tulisan atau pakai kertas-kertas ya. Thailand itu masih manual. Beda sama immigration di Singapura. Kita cukup scan langsung jalan. Kalau di Thailand tuh nulis gitu. Jadi perlu nulis dulu, terus nomor paspor, terus tujuan, terus ini ya, nanti baru bisa masuk ke sana. Terus bawa KTP, jangan lupa ya teman-teman ya, bawa KTP. Nanti kalau teman-teman hilang masih bisa untuk pulang gitu. Bawa KTP. Tes ransel kecil disarankan untuk membawa barang-barang penting saat di perjalanan. Alat mandi, baju, ketentuan baju, batik. Ya itu. Nanti saya bahas di belakang deh ini. Jilbab army bagi yang muslimah atau jas hitam, jilbab coksu bagi yang muslimah, dasi merah untuk laki-laki. Untuk yang muslim jangan lupa bawa peralatan ibadah sendiri ya. Oke, jangan lupa bawa kabel roll, itu sudah saya tuliskan di sini. Kalau teman-teman nanti nggak bawa kabel roll, akan rebutan ngecasnya. Setidaknya ya adalah dalam beberapa anak itu yang bawa kabel roll. Jadi nanti bisalah kita bagi-bagi untuk ngecas di kamar-kamarnya teman-teman yang lain. Dress code. Nih, dress code-nya kayak gini ya. Hari pertama kita bebas. Hari kedua kita pakai baju batik. Hari ketiga kita harus pakai kemeja tapi bebas.
atau mau disepakati nanti warnanya apa juga terserah. Hari keempat, cewek itu harus pakai rok hitam atau celana hitam, atasan putih. Boleh pakai blazer hitam, kerudung hitam, boleh juga pakai pantofel atau heels hitam. Karena hari keempat ini kita konferensi ya. Bentuknya kayak gini. Ini untuk yang cewek sebelah kiri sama bentuk yang untuk cewek di sini. Untuk cewek yang sebelah kanan atas itu. Ada juga untuk cowok, celana hitam, atasan putih, dasinya merah, jasnya hitam, pantofel hitam. Itu yang wajib. Ya, itu yang wajib. Ya, hari kelima nanti kita pakai baju IC, hari keenamnya bebas. Oke. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Sampai dress code dari awal sampai terakhir tadi? Sebelum masuk ke Rafli. Ada yang nggak punya jas? Kaosaki bebas. Polkadot juga boleh kaosakinya nanti. Mas Ramdan mau nanya, Boleh, Will? berarti kita bawa kopernya yang ukuran untuk di kabin aja ya? Satu aja ya? Iya gimana? boleh, kalau kamu pakai bagasi juga boleh. Nanti bawa koper yang besar. Oke, sip. Tapi yang dari panitia nyediainnya untuk yang kabin aja ya? Enggak Ya, bagasi yang sendiri? kabin Oke, seberatnya 7 kilo. Oke, siap. Untuk sepatu mau pakai flat shoes? Ada yang tanya gitu nggak? Yang cewek. Nanti Iya Kak, itu Sneaker sepatunya aja harus sneakers aja kayak biasa. Kenapa? Satu. Yo, siapa yang tanya? Siapa tadi yang tanya? Amanda kah? Atau Eli? Gimana, El? itu Kak, sepatunya emang harus pakai yang pantofel gitu atau boleh yang lain? Ya, saya Ya. bolehkan lah untuk flat shoes ya, tapi warnanya harus hitam. Jangan pakai sneakers Oh, ya, yang teman-teman. Nggak matching kalau teman-teman nanti sama jasnya sama blazernya gitu. Oh, iya ya Kak. Oke, kata Farhan bawa beras. Ya nggak apa-apa, bawa beras aja. Kalau mau kan. Aneh ini Farhan. Mas Ramdan mau nanya Mas. Boleh Haikal. Untuk cowok sepatunya bisa boleh loafers nggak? Boleh, yang penting hitam. Jangan pakai sneakers lah ya. Oh iya, oke. Hari keempat. Ada pertanyaan lagi? Boleh, Akmal. Ya. Baik Kak, izin bertanya, untuk biaya tambahan bagasi itu berapa ya perkiraan? Nanti di-share Hamin 1 minggu, Dek. Sekitar, kalau kamu kan patungan juga bisa kan, contohnya. Nanti Akmal patungan sama Haikal. Bagasi kita beli 20 kilo ya, bagi 2, kayak gitu. Itu sekitar berangkat, kalau berangkat tuh nggak sampai 300-an lah kalau kita pesen Hamin 1 minggu itu. 20 kiloan tambahannya. Kalau kemarin saya gabung-gabung, Dek, kalau delegasi kemarin. Jadi 20 kilo itu dipakai 2 orang. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Nih pertanyaan dari Devina. Izin bertanya untuk SIM card yang tadi dijelaskan apakah bisa untuk aplikasi WA? Bisa semuanya. Bisa WA, bisa Zoom. Kuota umum kok itu.
kalian bisa cek di deskripsi itunya, teman-teman. Di deskripsi atau di ulasannya di situ ada. Bisa dipakai untuk WA juga, bisa dipakai buat YouTube, bisa dipakai Spotify, browsing, atau nanti mau gabung MiFi tapi harus 5 orang. Ya nggak apa-apa sih kalau mau 3 orang kan, tapi lebih mahal kayak gitu. Bisa beli di bandara nanti. Jadi kita kembalikan ada uang untuk biaya pinjaman, nanti pada saat itu sudah dikembalikan nanti ditransfer ke kita. Oke, baik Kak. Terima kasih. Berarti Kak, untuk jumlah kuotanya itu unlimited atau bagaimana Kak? Itu kamu pas check out ada harga-harganya, Dek. Dapat berapa-berapa. Oh ya Kak, siap-siap. Tergantung Makasih, dari Kak. harga sampai, ya kamu yang mahal berarti kuotanya banyak gitu nanti. Oke, baik Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Sebelum lanjut ke Mas Rafli, Saya Kak. boleh El, silakan. Kalau batiknya itu Kak, warnanya ada batasan enggak? Misalnya warna apa gitu? Batiknya hitam putih. Hitam putih, batik, enggak ada. Bebas, pokoknya batik. Oh ya Kak. Yang khusus itu yang acara resminya ini, acara resminya buat hari ke-4. Di situ ada ini, ada durasinya kan, 3 hari, 4 hari, 5 hari itu definisi di dalam SIM card. Iya. Terus kamu mau Oke Kak, batasan kasih Kak. hanya Paham, 500 paham. MB per hari, ada 1 giga, ada 2 giga per hari, itu ada di situ, Dev. Yang lain ada pertanyaan? Ilham. Farhan mau bawa beras berapa kilo, Han? Oke, sudah. Untuk sekarang ada yang ditanyakan? Silakan download dulu ya, My Sejahtera sama My ICA-nya dulu. Sama yang belum punya paspor. Farhan kemarin coba ini di Surabaya, kemarin berapa harian selesai? Nggak ada seminggu. Ya, nggak ada seminggu dia udah selesai untuk buat paspor. Sekalian udah ambil ya? Oh, waktu wawancara 3 hari udah selesai. Nih kata Farhan ini. Ya, Farhan ada sama saya teman-teman. Ya, My Sejahtera sama My ICA. Oke, Rafli, mungkin waktu saya persilakan. Sudah Mas ini. Sudah untuk yang ini, mungkin untuk yang paper, untuk tambahan. Oke, ini aku coba share bentar aja. Selebihnya nanti kalau misalnya teman-teman mau discuss terkait tadi persiapan untuk keberangkatan atau apapun itu yang ingin tanyakan langsung, bisa langsung tanya aja ya. Di grup atau di Mas Ramdan secara langsung. Jadi ini aku mau sharing terkait masalah produk ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kan bukan hanya membuat sebuah paper, tapi kan juga diharuskan membuat sebuah produk digital gitu ya. Karena memang temanya pada International Conference yang kedua ini, kedua atau ketiga Mas? Kedua ya. Kedua ini itu temanya adalah teknologi gitu ya, teknologi. Jadi paling tidak kalau teman-teman yang sekiranya sudah membuat sebuah produk digital, itu diharuskan adalah berbentuk teknologi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum membuat ataupun belum sempat membuat produk gitu ya, teman-teman bisa membuat prototipe-nya aja atau berupa desainnya aja.
gitu. Desainnya ini bebas, bisa bentuknya adalah desain UI UX design atau bentuk prototipe. Kalau misalnya teman-teman ingin bawa sebuah hardware ataupun kayak IoT gitu ya, hardware atau perangkat device-nya gitu, teman-teman bisa membuat desain perangkatnya gitu misalkan. Dan jangan lupa aku ingetin juga terkait pembuatan video gitu. Jadi teman-teman kalau misal udah ada yang bikin sebuah alat gitu ya misalkan ya, tapi alatnya tuh kalau dibawa ke Malaysia itu berat gitu ya, atau nggak memungkinkan untuk dibawa, itu jangan lupa untuk disiapkan untuk videonya juga, video untuk demo produknya ataupun flow desain sistemnya dan sebagainya, itu perlu disiapkan juga. Jadi di sini aku coba sharing disable mas, share screen. Wait. Bentar. Lupa cara nih. Multiple share screen. Oke. Sudah diizinkan ya di sini. Belum ini disable. Zevi. Wes, Oke. bisa. Ya, tadi kan udah dijelasin ini ya sama Mas Ramdan ya terkait keberangkatan juga. Jadi paling tidak kan kita tujuannya ke sana kan adalah tujuan untuk international conference ya teman-teman. Jadi paling tidak mindsetnya kita juga harus membuat sebuah produk ataupun paper yang memang tujuannya adalah untuk international conference gitu. Dan jangan sampai ketika kita ke sana ya hanya sekedar presentasi aja udah selesai, jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi kan sia-sia gitu ya. Teman-teman kalau mau cuma jalan-jalan aja ya it's okay. Cuman kan kalau ngeliat temanya ataupun tujuan utamanya kan adalah untuk international conference, di mana nanti benefitnya adalah teman-teman entah itu buat kuliah, entah itu buat program beasiswa dan sebagainya, itu semuanya bisa bisa ada benefit tersendiri lah kalau ada sertifikat yang itu. Nanti dapat sertifikat berapa Mas Ramdan ya? 2 ya? Sebagai autor sama presentasi atau gimana Ya, jadinya? sebagai penulis dan pembicara. Ya, jadi itu kalau teman-teman dapat sertifikat seperti itu dan tipenya adalah secara internasional, itu bisa dipakai untuk beasiswa, perkuliahan, kerja dan sebagainya. Jadi benefitnya banyak sekali. Jadi ini aku mau sharing untuk bikin desain UI UX. Ini kalau misal teman-teman ada background teknologi ataupun IT gitu ya, misalkan timnya gitu ya, itu malah lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau bisa membuat sebuah produk itu malah lebih baik lagi dan ada nilai plusnya untuk juri, karena juri kan biasanya melihat kira-kira bisa nggak sih diterapin ke masyarakat atau secara realnya gitu ya. Tapi kalau nggak sempat karena memang berhubung udah berapa minggu lagi gitu kan, cukup desain aja gitu ya, cukup desain aja. Jadi di sini ini yang aku pakai itu adalah Figma gitu ya. Figma kalau teman-teman search di sini Figma. Figma ini platform untuk ini desain untuk web application for interface design gitu ya. Jadi bisa bentuknya adalah web, bisa bentuknya adalah aplikasi. Buat desain apapun juga bisa untuk Figma sebenarnya gitu. Jadi saya sarankan kalau mau bikin sebuah desain prototipe bisa pakai Figma gitu. Tapi kalau ada yang teman-teman ngerasa lebih familiar gitu ya, entah itu pakai Adobe Illustrator atau Photoshop, Adobe XD gitu ya, itu sangat diperbolehkan, bebas gitu. Atau di sini juga di Google juga adanya diain mockup secara online toolsnya ya. Jadi UIZard ini. Nah ini teman-teman bisa pakai aja UIZard ini. Jadi tinggal klik aja, drag and drop gitu, langsung udah jadi sebuah UI design
ini sebuah prototipe gitu ya, sebuah prototipe yang nanti bisa teman-teman pakai untuk teman-teman presentasikan ke mana itu, ke presentasinya gitu ya. Jadi kayak seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin buat sebuah aplikasi seperti Gojek gitu ya, misalkan ya, ya berarti nanti teman-teman desainnya ya seperti Gojek gitu. Misalkan ada menunya, ada apanya, jadi semuanya dimasukkan semuanya. Jadi kalau teman-teman mau pakai UiZack ini bisa pakai aja di sini secara free gitu ya. Tapi kalau lebih baiknya sih kalau benar-benar free gitu ya, itu pakai Figma. Figma ini benar-benar free. Jadi teman-teman tinggal pakai aja dan nggak perlu bayar dan bisa ada prototipe gitu ya. Oke, next-nya ini aku coba buat desain yang baru gitu ya. Mungkin aku coba tunjukkan yang lain dulu. Contoh, ini salah satu project, misalkan ini website ya ini ya, misalkan website. Jadi nanti setelah teman-teman membuat sebuah kerangka desainnya, itu nanti bisa diklik gitu ya. Dikliknya itu sesuai alur flow-nya. Gitu. Jadi misalkan ini kan teman-teman buat desainnya seperti ini ya. Ya. Ini kan desain ya. Kalau cuma desain biasa, kita nggak bisa membuat link ke masing-masing page gitu ya. Tapi ini berhubung ini adalah bentuknya prototype desain gitu. Jadi kita bisa klik yang ada hint warna birunya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau pindah ke halaman lain, kita ya masuk ke pelacakan ini, misalkan halaman pelacakan gitu, ke halaman layanan dan tentang kami gitu ya. Jadi kita nggak perlu membuat sebuah website gitu ya. Contoh kayak gini websitenya IYC gitu ya. Kita nggak perlu membuat sebuah website, sebuah coding gitu ya. Coding, contoh kalau teman-teman anak IT kan, coding kan pasti kayak gini kan. Mas nggak paham mas, ini kayak gini nggak paham gitu ya. Teman-teman kalau nggak sempat buat kayak gini, ya cukup desain aja gitu. Cukup desain aja. Kalau iOS ini kan pure dari program, jadi teman-teman harus ada background IT, yang dimana background IT itu juga harus paham teknologi gitu ya. Dan paham betul cara mengoding gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak sempat kayak gitu ya cukup desain gitu. Nggak perlu lama-lama, kita bisa desain di sini dan kita bisa membuat linknya gitu. Hyperlinknya untuk masing-masing halaman. Contoh kayak kepala cakan bisa masuk. Ini semuanya adalah desain. Nggak ada satupun coding program yang di sini. Kalau di iOS ini kan langsung klik ini masuk out gitu ya, event dan sebagainya itu ada integrasi antar sistem gitu ya. Nah, ini aku coba membuat ini desain new file dulu. Jadi pertama teman-teman bisa membuat akunnya dulu ya di sini ya. Ini sign up sebagai akun baru dan juga new design file gitu di sini. Dan di sini nanti akan disediakan tools editor ya, di mana nanti di atasnya ini ada kayak shape-nya, ada rectangle, line, arrow dan sebagainya ini, dan ini adalah frame gitu ya. Jadi frame itu kalau biasanya kalau setiap kali kita pakai device kan frame-nya beda-beda gitu. Ada yang pakai iPhone 14 frame-nya adalah berapa inch. Ada yang pakai Android biasa misalkan Samsung dan sebagainya itu masing-masing ada ukurannya beda-beda. Jadi di sini ketika kita new design file itu kita bisa klik frame di sini. Nanti di sini ada pilihannya frame-nya. Frame-nya kira-kira teman-teman mau pakai apa? iPhone kah atau Android kah atau tablet kah atau desktop kah? Oh Mas, ini aplikasinya adalah aplikasi berbasis website gitu. Untuk website seperti websitenya Shopee gitu misalkan ya. Atau kemarin kayak teman-teman yang udah sharing ke aku adalah kayak contoh misalkan yang ini apa namanya itu website untuk UMKM gitu ya misalkan. Itu bisa bentuknya adalah website gitu. Jadi teman-teman tinggal ini aja misalkan desktop ini ya, MacBook Air atau Pro dan sebagainya bisa dipilih gitu ya. Tapi kalau teman-teman seperti HP gitu bisa dipilih di sini iPhone 14. Dan ini sudah disediakan tempatnya gitu. Jadi kita tinggal desain aja di sini misalkan kayak gimana gitu ya. Oh, aku mau buat baru lagi. Yaudah kita copy aja di sini. Kita copy aja, Ctrl C terus Ctrl V gini ya. Nah, ini. Misalkan kita mau buat login ya di sini. Kita mau buat login, yaudah kita tinggal desain aja. Kita mau tinggal lihat desain aja. Misalkan di sini bentar.
Misalkan di sini, ini untuk emailnya gitu misalkan, ini untuk passwordnya gitu ya. Terus kita kecilkan lagi misalkan 5 gitu. Terus kita kasih tulisan di sini untuk email misalkan ya. Email gitu ya. Di sini untuk password gitu ya. Password gitu. Nah, terus tinggal kita buat button yang dimana nanti buttonnya ini kita sambungkan ke prototype gitu ya. Prototype sebagai apa namanya? Sebagai link gitu ya. Prototype di sini buttonnya dulu gitu ya. Silakan radiusnya kita set 10 misalkan deh. Ini bisa dikecilin gitu. Jadi teman-teman tinggal desain aja di sini dan mudah gitu. Jadi nggak perlu kayak di Adobe Photoshop kan kita perlu buat layer-layer gitu ya. Di Photoshop ataupun Adobe Illustrator kan kita perlu buat layer ataupun buat sebuah masing-masing komponen itu juga perlu ini kan. Jadi di sini udah disediakan semuanya gitu. Warnanya misalkan warna biru gitu misalkan di sini ya. Warna biru. Terus nah, terus misalkan di sini kita kasih nama. Misalkan namanya adalah kemarin itu ada yang namanya UMKM Care gitu misalkan ya. Terus kita gedein. Ini juga bisa kita custom tulisannya. Misalkan mau ganti formatnya ini menjadi apa gitu ya, boleh gitu ya. Nih, ini simpel aja dulu. Jadi nanti masing-masing bisa ini. Soalnya kalau teman-teman hanya membawa sebuah paper aja, nggak ada produk ataupun nggak ada visualisasi yang teman-teman tampilkan di depan juri atau di international conference, itu teman-teman bakalan nggak kalau secara teorinya pasti dilihat ya. Tapi kalau ya namanya juga manusia ya, dan juga capek juga ya. Kalau ngelihat semua tulisan teks kan juga pasti lelah gitu kan. Jadi teman-teman harus ada visualisasinya gitu. Untuk sebagai perantara ya. Kira-kira produk yang ingin kita jelasin itu kayak gimana sih gitu. Sini login gitu ya. Login. Nah, terus misalkan yang di sini ini halaman utamanya misalkan ya atau gimana. Di sini juga disediakan kayak plugin, icon gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu download icon dulu, di sini udah ada semuanya gitu. Misalkan kita run dulu di sini. Nah, ini kita tinggal masukkan aja ini. Masukkan aja. Misalkan apa icon deh. Nah, ini kita tinggal masukkan aja gitu. Jadi nggak perlu pakai apa ya istilahnya, nggak perlu pakai apa namanya itu yang bisa kita ini kan ke resource luar. Misalkan ya gini. Misalkan untuk apanya gini misalkan bisa dipakai semuanya gitu. Dan kalau kita buat prototipenya gitu ya, di sini disediain juga desain, prototype sama inspect gitu ya. Kalau teman-teman pengen desain, teman-teman bisa pilih tab desain di sini. Jadi desain dulu kayak gimana, konsepnya kayak gimana, desain dulu boleh gitu ya. Terus kalau mau masuk ke prototype gitu ya, prototype ini adalah sebuah perantara desainnya gitu ya, untuk pindah antar halaman gitu. Jadi misalkan dari halaman pertama sini ke halaman kedua gitu ya. Ini coba aku prototypekan gitu ya. Jadi ketika ini kalau kita klik komponen di sini, ini ada kayak ini lingkaran kecil yang ada button plusnya juga. Kita tarik di sini kita arahkan gitu. Kita mau kemana? Mau ke halaman kedua atau ke halaman ketiga gitu. Kalau mau ke halaman kedua kayak gini, udah gitu ya. Misalkan di sini kita kasih tulisan
halaman kedua gitu ya di sini ya. 2 ini ya. Terus kita play, kita coba jalankan gitu. Kita coba jalankan. Nah, kalau kita klik login, nah kalau misalkan kita klik di tempat lainnya, pasti ada hint-nya warna biru. Yang dimana tandanya adalah kalau ada hint-nya berarti dia bisa diklik gitu. Ada hyperlink-nya gitu untuk pindah ke halaman lain gitu ya. Kalau kita klik di sini, maka masuk ke halaman 2. Gitu. Dan misalkan di halaman keduanya aku mau sediain button back gitu di sini. Aku pengen sediain button back gitu ya. Misalkan di sini aku pengen cari back gitu ya. Ada nggak? Oh. Nggak ada di sini. Oh ini. Misalkan ini deh. Nah, misalkan sini, aku taruh di sini untuk back gitu misalkan ya. Ini aku mau arahkan icon back ini aku mau arahkan ke ranah ini, ke mana itu namanya, ke halaman pertama gitu ya. Jadi teman-teman bisa kalau membuat sebuah komponen bisa masing-masing diarahkan ke halamannya masing-masing kayak gitu. Jadi di Figma ini teman-teman nanti disediakan sebuah flow dan juga desain yang dimana nanti teman-teman cukup perlu desain aja, nggak perlu bikin sebuah coding kayak gini, nggak perlu gitu. Kayak gini nggak perlu gitu. Kalau ada coding kayak gini kan nanti pasti membutuhkan waktu lama ya gitu ya. Tapi teman-teman cukup desain aja di sini dan di-share gitu aja. Tapi kalau teman-teman ingin membuat mockup gitu ya, mockup hardware gitu misalkan ya, IoT gini misalkan, 3D online maker. Misalkan bentuknya teman-teman itu adalah sebuah alat gitu misalkan ya. Yang dimana alat itu ini perlu modeling gitu ya. Modelingnya kayak gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini aja gitu. Figuro atau pakai Vectari kalau yang online ya gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada ada aplikasinya, teman-teman bisa pakai kayak Blender gitu. Untuk membuat 3D gitu ya. Berarti kayaknya. Nah, ini juga ada tutorialnya juga. Jadi teman-teman kalau ingin membuat modeling 3D juga bisa di sini gitu. Dan saya yakin sih kalau teman-teman udah pernah pakai Canva gitu ya, udah sering pakai Canva, teman-teman pasti bisa pakai ini karena ini konsepnya juga sama, drag and drop gitu aja. Dan ada template-nya yang bisa dipakai. Jadi masing-masing desain kayak gini kalau nggak perlu membuat sebuah produknya langsung, modeling 3D-nya aja gitu, desainnya aja. Gitu. Nah, ini harus bikin akun dulu. Ya udah, intinya kayak gitu sih. Jadi ini salah satu contoh ya, kayak website ini ya. Misalkan aku mau pengen flow untuk cek jadwal pengiriman gitu ya, misalkan. Kita tinggal klik aja di sini, pilih tipe pengiriman kayak gimana gitu ya. Terus tipe pemuatannya seperti apa, asalnya di mana ini ya. Terus tujuannya di mana misalkan ya. Terus kita cari jadwal, maka diarahkan gitu. Diarahkan berdasarkan desainnya gitu ya. Mau pesanan gimana ya, diarahkan itu. Seperti itu. Jadi saya sarankan sih kalau teman-teman nggak bisa membuat sebuah produk, cari aja gitu tutorial membuat prototipe di Figma gitu aja. Itu udah banyak banget. Kayak gitu sih untuk yang produk ataupun desainnya itu. Jadi paling enggak yang teman-teman bawa nanti kan ada 3 ya itu nanti ya. Produk, PPT, dan paper gitu ya. Produk ini bisa berupa desain. Terus juga kalau PPT ini juga teman-teman hasil dari summary dari yang di paper itu dimasukkan ke presentasinya gitu, di PPT-nya gitu ya. Jadi paling enggak
di PPT-nya itu juga itu ada beberapa apa namanya itu yang sempat aku share di grup. Bentar, ini aku coba tak stop share dulu. Nah, ini. Nah, ini paling enggak di PPT itu teman-teman harus masukkan ini juga gitu ya, di PPT, di paper gitu ya, ada permasalahannya seperti apa gitu ya, bentuk datanya seperti apa gitu ya, problem domainnya seperti apa gitu ya, itu semua teman-teman semua masukkan aja gitu. Ini sebagai contoh kayak sebentar, aku coba share juga PPT yang pernah aku bikin di sebuah event juga. Kalau ada yang pengen tanya langsung tanya aja ya. Jadi nggak perlu nunggu. Mas Rafli mau nanya dong, Mas Rafli. Yuk, bisa. Tadi kalau Figma itu kan kalau aku tuh kebetulan biasanya pakai Canva bukan Figma. Oke, iya. Kalau si Figma itu kan kalau Canva itu dia ada yang premium atau enggak kan. Nah itu kalau misalkan dia uh, yang enggak premium itu dia nggak bisa add font. Nah aku pengen nanya kalau Figma itu kayak tadi fontnya lebih lengkap gitu ya? Atau Oh iya, dia bisa nggak import aset-aset gitu? bisa. Jadi di Figma itu juga, ini aku coba searching lagi. Nih, kembali lagi di sini ya. Jadi misalkan di sini fontnya untuk masalah font. Jadi untuk masalah teks di sini. Ini disediakan di sini bisa secara lokal gitu. Jadi teman-teman kalau pengen lebih mudah, ya install aja secara lokal di komputer kalian, di laptop kalian. Di Figma ini akan nanti menyesuaikan font-font yang ada di dalam lokal kalian gitu. Misalkan kalian sudah pernah install untuk ini, misalkan apa ya, ini Bokorden misalkan, atau gimana gitu misalkan ya. Ya ini bentuknya kayak gini. Jadi menyesuaikan pada lokal. Gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan mau ngimport itu juga bisa gitu. Jadi teman-teman bisa tekstil di sini atau browse library-nya di sini ya. Jadi udah banyak gitu. Misalkan kita mau cari Montserrat gitu misalkan ya. Ada nggak di sini? Coba Cooper Black, Mas, Cooper Black. Ada nggak? Cooper. Oh, nggak ada juga. Atau juga kalau semisal di library-nya nggak ada, di plugin-nya juga banyak di sini gitu. Search saja font gitu ya. Udah sini banyak gitu. Jadi kayak banyak banget plugin yang bisa disediain gitu. Kayak font awesome untuk ikonnya, font master gitu ya. Jadi kita bisa secara organize untuk ini font dan juga tulisannya gitu ya. Jadi kalau di Figma ini gratis dan juga fontnya banyak gitu ya. Tapi kalau Canva kan ada yang pro, ada yang ini, ada yang free gitu. Iya, ada kasta sosial lah, Mas. Aduh. Kasta sosial, benar. Mau change font juga bisa ini. Jadi tinggal ganti aja. Banyak kok di Figma ini kalau kamu telusuri lagi gitu ya. Bukan hanya untuk membuat sebuah desain, tapi kayak membuat desain-desain sosmed atau desain-desain poster gitu bisa semua gitu di Figma. Jadi bisa dipakai aja di kayak gitu sih. Oke, thank you, Mas. Monggo lanjut. Oke. Bentar, ini PPT. Ada nggak ya? Nah, contoh kayak gini deh. Ini kan PPT untuk ini ya, PPT untuk program apa namanya itu, program untuk matching fund gitu, untuk yang dari Kominfo ya. Nah, teman-teman di dalam PPT itu paling enggak minim harus ada 5 ini ya, harus ada 5 apa namanya itu, 5 slide gitu, 5 halaman gitu ya. Di dalam 5 halaman ini itu ada kayak background-nya seperti apa, ada inovasinya seperti ada, dan ada implementasinya, ada desain hardware ini ya. Jadi teman-teman kayak yang aku jelasin di sini,
desainnya itu misalkan kayak flow chart-nya. Misalkan dari dari flow ke-1 sampai ke flow ke-5 gitu ya. Flow ke-1 sampai ke flow 5. Itu teman-teman pakai teks semua gitu. Jadi lebih baik pakai ini, pakai desain sistemnya seperti ini. Jadi kayak ada flow masing-masing ke fitur ini, dan sebagainya gitu. Coba yang lain misalkan PPT untuk jadi paling enggak dari presentasi yang teman-teman tampilkan itu berhubung namanya juga apa ya? Kalau kan juga sekitar 8 tim ya. 8 tim itu satu tim sekitar 15 menit itu dengan tanya jawabnya juga gitu ya. Jadi kalau tanya jawabnya juga paling enggak teman-teman bisa ngejelasin ya harus nyediain 5 ataupun 5 sampai 8 slide lah kayak gitu. Ya mungkin nanti tak jelasin detailnya di ini aja sih, di jadwal masing-masing ini ya, di jadwal masing-masing apa namanya itu tim ya. Jadi buat masing-masing tim yang ngerasa udah oke, papernya ataupun produknya ataupun PPT-nya bisa di-share aja gitu. Mau kapan waktunya gitu. Jadi nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Dan kalaupun bawa sebuah produk yang sudah jadi, itu nggak apa-apa gitu. Misalkan Sigit bawa produknya yang sebelumnya sudah pernah jadi gitu ya, itu nggak apa-apa gitu misalkan. Atau si Gilang kemarin itu buat website atau apa kemarin? Saya agak lupa. Kamu kemarin apa Lang? Produkmu Lang? Itu aplikasi Bang yang kemarin. Aplikasi ya? Iya. Aplikasi untuk ini ya, apa namanya itu? Fintech ya, untuk ya. Iya, fintech. Okay. UMKM Bang. UMKM untuk bank itu ya? Oke. Iya, betul. Ya kayak gitu juga boleh gitu. Jadi nggak ada bebas kayak gimana. Pokoknya intinya kalau ada parameter, ada teknologinya di sana, bisa langsung masukkan aja gitu. Seperti apa bentuknya langsung aja dimasukkan kayak gitu. Oke, kayak gitu sih mungkin. Jadi yang banyak yang tanya kalau bingung masalah produk, bingung masalah PPT, nanti mungkin kalau untuk PPT detailnya di meeting aja. Tapi kalau untuk produk ini, teman-teman kalau nggak sempat buat sebuah produk realnya kayak gimana gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya, nggak dipaksakan gitu ya. Tapi lebih baik bisa kayak gitu, malah lebih baik karena nanti di publikasinya teman-teman juga kan ada publikasi juga kan. Jadi itu malah lebih mengangkat istilahnya nama dan juga tim teman-teman gitu. Kayak gimana untuk secara author dan juga presentasi. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman? Udah aman semuanya? Buat masing-masing tim yang belum pendampingan juga segera share ya. Maksudnya jamnya kapan, waktunya kapan, supaya nanti aku tahu udah sampai mana nih gitu, secara produk ataupun secara papernya gimana gitu. Dan harapannya juga paper ini kan bisa ada publikasi paper secara beneran kan. Jadi kalau bisa kayak gitu ya bisa ini dipakai. Aman? Cukup ya? Nah, kalau udah cukup mungkin aku kembaliin ke Mas Ramdan. Halo Mas Ramdan. Atau kalau mau ada yang mau dibahas di luar dari paper atau apapun, bebas, mumpung kita kumpul bareng-bareng di sini ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira sebelum ke yang lain nih? Ada untuk paper? Mas, aku jadi mau nanya nih, Mas. Ini kemarin juga Mas Raffi ini terkait diskusi kita kemarin. Jadi update aku kelompok 2B itu sebenarnya kami masih ragu lah. Ragu produknya tuh gimana karena jadi itu ada sebuah dilema Mas dari kita. Jadi aku bilang ke teman-teman, kita juga sama-sama mikir dari kelompok 2B itu kalau misalkan kita mau contoh kan
kebetulan temanya telemedicine kalau dari kelompok kami. Nah itu kalau misalkan telemedicine itu contoh kita buatlah produk-produk kayak gitu. Cuman misalkan let's say kita nggak sama kayak Halodoc gitu. Dia Halodoc mungkin lebih umum pasarnya, tapi kita contoh kita pasarnya contoh penyakit 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 spesialis aja gitu ya, yang bisa telekonsultasi misalkan. Nah, kami tuh bingung Mas. Poinnya di sini tuh produk itu tuh udah ada, sedangkan mungkin di sini udah rata-rata udah pada ada yang nyusun skripsi. Skripsi kan biasanya dicari perbedaan, apa yang membedakannya kan. Nah, kalau misalkan aku buat itu berarti kan eh, artinya tuh kayak sama gitu lah Mas. Nah, itu poin pertama. Gimana tanggapan dari Mas Raffi sama Mas Ramdan? Pertanyaanku yang kedua, sebenarnya kami juga ada ide tentang eh, electronic health monitoring. Jadi kalau misalkan, makanya kemarin tadi tuh kebetulan Mas Raffi bilang ini website sebagai produknya, jadi kepikiran aku buat itu sebenarnya. Jadi produknya website, jadi orang-orang kalau misalkan mau apa namanya mau contoh ukur berat badan ideal itu bisa di sana. Walaupun sebenarnya udah ada di internet udah banyak banget. Cuman, nah itu aku tuh masih bingung Mas. Jadi kayak semua udah serba ada. Apakah jadi poinnya apakah kita nggak apa-apa untuk mengangkat itu, tapi dengan kita cari beberapa perbedaan atau kira-kira gimana saran dari Mas Ramdan sama Mas Rafli? Ya, mungkin dari Mas Raman dulu. Ini aku mau tunjukin yang kemarin yang metode penelitian kemarin. Langsung kamu Evi, nanti tak tambahin. Oke. Coba aku searching lagi ya. Ini aku udah pernah sempat secara PPT ini enggak ya? Yang ini. Udah pernah ngeser nggak ya? Atau belum? Belum ya? Belum. Udah. Aku juga lupa ya. Oh, udah. Udah ya? Udah di-share di grup juga kok. Oke. Jadi yang dibilang sama Haikal tadi itu benar ya. Itu dilema setiap mahasiswa dan juga setiap peneliti dan apapun itulah yang terkait dengan penelitian gitu ya. Jadi kira-kira apa sih pembedanya gitu? Pembedanya apakah secara metodenya gitu ya, secara pendekatannya dan sebagainya gitu. Poinnya Haikal itu adalah keilmuannya gitu. Jadi bedakan antara keilmuan dengan informasi gitu ya. Kalau informasi ya hanya sekedar pembedanya misalkan kalau di Halodoc itu telemedicine ya kayak gitu. Tapi kita tambahkan informasi untuk misalkan informasi untuk jadwal menyusui gitu misalnya atau gimana lah gitu. Itu bukan keilmuan gitu ya. Jadi kalau di penelitian ataupun sebuah paper itu pembeda adalah dari sisi keilmuan. Contoh misalkan di sini. Contoh kamu Contohnya yang kemarin sih, yang kepul sama punyamu itu. Gimana Mas? Contoh yang kepul sama yang punyamu itu. Oke. Aku tunjukin produknya langsung ya. Jadi misalkan si kepul gitu di sini ya. Kepul ini Kota Medan sama produkku juga Trustfee ini ya. Ini kan ada kompetitor kan antara masing-masing platform pengelolaan sampah sama Kepul ini juga pengelolaan sampah gitu ya. Nah ini ya, ubah sampah jadi berkah bla bla bla. Ini slogannya ya ini. Belum Kurang terlihat. lebih hampir sama dengan produkku juga gitu ya. Di sini juga ada pengambilan gitu dan sebagainya gitu. Dan di produkku juga ada gitu ya. Ada untuk secara fiturnya ada jual beli sampah, kerajinan, pemberdayaan mitra, Trustfee Pay, COD, agen pengepul dan sebagainya. Secara fitur sebenarnya nggak jauh beda gitu dengan antara si Kepul dengan si Trustfee gitu ya. Tapi kalau di bentuk paper, kira-kira inovasinya di mana sih gitu? Itu adalah secara keilmuan. Contoh misalkan di sini, pencarian agen kepul, pengepul ya. Terus di sini juga ada pencarian. Misalkan ya di Kepul aku nggak tahu sistemnya kayak gimana. Apakah dia pencariannya hanya sekedar search saja atau gimana ya? Aku nggak tahu. Tapi yang ada di Trustfee, dia ada pendekatan gitu. Ada metode yang dipakai, gitu ya. Metodenya adalah pencarian ini itu berdasarkan dari collection data dari big data. Gitu. Big datanya ini diambil dari misalkan dinas lingkungan, gitu ya. Nah ini kan ada big data tuh yang lain. Jadi kalau PPT-mu kemarin tuh loh, yang 2 perbedaan. Yang mana?
antara Kepul dan Oh, kamu waktu debatur preparation yang kedua. oh iya, 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 benar, benar. Jadi mereka lebih paham nanti untuk penjelasannya. Di slide ke Kasih. Nah, kayak gini Kak maksudnya. Tabel ini Kak. nah ya itu Ya, bisa ini. masuk ke paper kalau itu. Bisa masuk. Jadi kayak sebagai pembeda fitur juga boleh gitu. Tapi kalau ini kasusnya kalau semisal fiturnya ada yang beda ya gitu. Fiturnya ada yang beda, teman-teman boleh buat kayak komputer analisis ini juga boleh. Jadi misalkan sebelumnya Halodoc dengan siapa gitu misalkan. Boleh gitu. Terus secara komputer remote juga boleh. Tapi kalau kasusnya yang dibilang sama Haikal tadi kan misalkan fiturnya sama gitu ya. Tapi gimana sih cara membedakannya Mas gitu? Pembedanya ya kayak yang aku jelasin tadi. Jadi berdasarkan dari keilmuannya ya, Haikal ya. Jadi coba cari pembeda itu berdasarkan dari keilmuan. Contoh misalkan sama-sama pencarian gitu ya. Sama-sama pencarian agen pengepul. Tapi kan kalau di agen pengepul ini itu aku nggak tahu detailnya gimana, tapi kalau yang aku search dia hanya based on to desktop saja gitu. Tapi yang ada di Tasvi ada pendekatan untuk pencarian berdasarkan dari data big data dari dinas lingkungan hidup gitu ya. Jadi dari masing-masing agen-agen di seluruh Indonesia itu bisa dicari berdasarkan pencariannya ini gitu. Jadi kayak yang aku dijelasin di sini, ini sama gitu ya. Secara keilmuan kita tuh sebenarnya sama. Dan kalau ada bordernya line di sini ya, itu sama-sama pengetahuan secara dunia gitu ya. Tapi kalau yang ingin sebagai pembeda, teman-teman harus cari atau pembeda berdasarkan dari keilmuannya gitu. Contoh misalkan keilmuannya ya, kita mau ngasih sama-sama bentuknya ada Zoom di sini ya. Zoom di sini kan sama-sama ada Zoom, ada Google Meet dan sebagainya. Tapi di Zoom ini ternyata ada sistem untuk mengkonversikan apa yang kita bilang itu menjadi sebuah teks gitu misalkan. Nah, keilmuannya itu kan ada pendekatannya gitu. Contohnya kayak gitu. Apa? Haikal. Jadi pembedanya kalau misalkan kasusnya fiturnya sama, coba cari pembeda berdasarkan dari keilmuannya. Kayak gitu. Ada feedback kan? Atau masih bingung itu gimana? Oke, makasih Mas Rafli. Tapi Iya. aku pengen follow up question lagi. Berarti maksudnya keilmuan itu metodenya ya, pendekatannya, betul nggak? Boleh dari metodenya, boleh dari sisi apa ya namanya itu. Sebenarnya kalau namanya itu bukan metode ya, tapi adalah data preprocessing-nya gitu. Jadi proses yang ditampilkan itu boleh beda kayak gitu. Oke. Nah, tadi kalau kasus yang tadi Mas Rafli yang si Kepul itu sama trace visa.site itu jadi judul papernya jadi kayak gimana? Oh bentar, di laptop yang lama kalau nggak salah itu. Kalau untuk bentuk papernya ya. Tapi kalau misalnya Jadi judul ini kan papernya. gini, aku coba secara langsung aja, aku coba buatin itu. Nah ini kan kalau di secara bisnisnya kan platform pengelolaan sampah dengan konsep circular economy gitu ya. Nah kalau bentuknya papernya itu teman-teman harus kayak gini. Ini sebagai contoh aja. Dan ingat ya harus ada problem domainnya gitu ya. Misalkan spesifik kalau paper itu lebih spesifik lebih baik. Jangan secara umum. Jadi misalkan bentuknya adalah ini. Misalkan penanggulangan sampah penanggulangan dan pemilahan sampah penanggulangan sampah untuk mengatasi banjir dengan pendekatan
classification data learning, data deep learning, classification deep learning dengan pendekatan classification deep learning berbasis aplikasi. Nah, contoh kayak gini. Ini salah satu bentuk contoh judulnya ya. Kalau teman-teman di sini kan ada banyak ya. Di sini kan ada secara bisnisnya kan platform pengelolaan bla 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 ini. Ini kan terlalu panjang ya. Kalau di paper terlalu panjang. Tapi kalau di paper teman-teman diharuskan di paper di judul itu harus ada problem domainnya. Problem domainnya adalah mengenai sampah gitu ya. Sub problemnya adalah mengenai banjir. Dan ada solusinya di belakangnya. Adalah mengenai solusinya adalah dengan aplikasi gitu ya. Dan ada keilmuannya gitu. Dengan classification deep learning. Gitu. Kira-kira bisa dipahami Kak? Jadi kalau teman-teman pengen cepat publikasi, biasanya di publikasi itu biasanya di judul itu harus ada keilmuannya, metodenya kayak gimana, problemnya kayak gimana gitu ya, dan solusinya pakai apa gitu misalkan. Ini contoh aja nih, penanggulangan sampah untuk mengatasi banjir dengan pendekatan berbasis aplikasi gitu misalkan, atau dengan pendekatan kalau kita pakai di sini ada circular economy gitu ya, dengan pendekatan konsep circular economy berbasis ini deep learning. Nah, gini juga bisa. Gitu. Jadi ada problemnya apa, ada solusinya gitu ya. Jadi kemarin juga ada yang nge-share gitu. Padahal judulnya adalah kemarin apa ya? Sistem informasi tata kelola kemarin apa ya? Tata kelola apa ya? UMKM atau apa gitu kan? Ini nggak bisa jadi sebuah judul paper ini. Ini karena ini ya teknologi aja nggak solusinya ini, tapi nggak ada permasalahannya gitu. Kalau ditambah permasalahan kayak gini, misalkan ya gimana Mas? Ada judulnya dari kelompok Devina itu. Sudah konsultasi belum? Yang mana? Bisa dibuat contoh itu. Ntar tak kirim di grup ini ya. Di grup kita. Coba baca, Vi. Ya, aku udah ngirim juga loh kemarin. Oh, ini si Sigit ini ya. Oh ya. Ini Sigit sudah pernah nge-share ini. Aku juga udah pernah nge-share ya. Farhan nggak terima, Vi. Katanya udah pernah nge-share. Kenapa? Si Farhan sombong. Mas, ini aku udah jadi, jangan di-share-share ya. Ya, ngapain aku share coba. Oh, nggak pengen lihat anaknya lah. Aduh. Sombong banget dia. Nah, ini effectiveness of using quadrocopter as a bla bla gitu. Bentar, ini aku coba share aja bentar. Oh, di chat sama Kak Syarifah lah, Mas. Apa, Vi? Salam, Kak. Kak Syarifah itu baru selesai sidang juga. Wih. Nah, ini misalkan. Nah, kalau kita breakdown lagi ya, berarti ini kan ada masalah efektivitas dengan menggunakan quadrocopter sebagai forest fire mitigasi. Ada mitigasinya ya, mitigasi solusi yang bernama ini vehicle teknologi based execution bla bla. Ini bisa karena di sini ada permasalahannya, gitu. Ada efektivitasnya sebagai ini, ada quadrocopternya gitu. Cuman lebih baik ada coba kasih statement di mana itu ada acuan untuk efektivitasnya itu digunakan untuk apa gitu ya. Misalkan adalah untuk ini ya. Di sini kan ada ini ya, mitigasi solusi gitu ya. Nah, mitigasi solusinya untuk misalkan untuk si apa ini ya, kebakaran hutan ya, kebakaran hutan untuk mitigasi solusi gitu.
coba kalau teman-teman breakdown lagi, itu lebih baik hutannya ini untuk apa gitu. Penggunanya untuk apa gitu. Karena kalau misal di SDGs itu harus ada di solusi ya. Misalkan di solusi harus ada penerapan ke masyarakat gitu ya. Nah, di SDGs misalkan ini Forest Fire Mitigation Solution gitu. Misalkan yang kemarin aku sarankan ke Sigit, contoh untuk IKN gitu ya. Misalkan untuk IKN kan di sini kan 75% hutan dan 25% perhunian gitu misalkan ya. Nah, coba taruh statement itu yang dimana itu sebagai penerapan secara langsungnya gitu. Supaya ada impact sosialnya ke si subjeknya ini siapa kayak gitu. Kayak gitu sih. Kemarin aku saran, nggak tahu ya ini dipakai apa nggak saranku, cuman bebas saja Sigit sama Devina. Kalau semisal teman-teman ngerasa oh ini judulnya ini udah oke mas gitu ya nggak apa-apa pakai aja gitu. Cuman mungkin di backgroundnya ataupun di inovasinya itu perlu ada itu tadi penerapannya mau kemana gitu. Jadi judul ini cuman sebagai acuan itu aja kok. Apa namanya itu kayak ilmuannya gitu ya. Seperti itu. Oke, Mas Raffi. Dari Mas Ramdan ada tambahan nggak? Gak ada sih kalau dari aku udah dijelasin sama Raffi semua tadi. Ya, yang paling penting paper itu paling banyak ditolak gara-gara judulnya sih. Walaupun isinya tetap sama. Dan kalaupun teman-teman tahu gitu ya, kita nanti pada saat konferensi itu yang ngejuri itu bukan dari Indonesia teman-teman. Tanya sama Mas Raffi itu. Jurinya itu dari luar negeri semua. Jadi dan mereka berharap banget untuk pada saat nanti International Conference ini benar-benar membawakan yang SDGs yang berkelanjutan dan tentunya bisa berkelanjutan di Indonesia gitu, diterapkan di Indonesia. Jadi harus ada solusinya itu benar. Terus subnya itu apa? Seperti yang dikatakan sama Raffi tadi. Terus tadi untuk pembeda ya kalau bisa tetap nggak apa-apa kalau kamu mau tetap pakai yang sama seperti Halodoc. Tapi kalau bisa yang membedakan di situ apa itu yang menjadi satu poin plus dan yang kamu tonjolkan. Yang ada di Halodoc itu ada di kamu juga, tapi yang nggak ada di Halodoc itu juga ada di papermu. Jadi bikin satu pembeda, mungkin nih yang di Halodoc kan cuma konsultasi, terus habis itu ada beberapa penyakit di situ, konsultasi beberapa dokter spesialis, terus juga di Halodoc itu juga kamu bisa beli obat langsung. Nah, coba yang beda, kamu bikin yang beda, sama aplikasinya tetap di kesehatan, tapi mungkin ya bisa kamu masukkan terkait dengan kamu mau kesehatan tuh masuknya di apanya sih? Di bagian aplikasi yang kesehatan yang gimana? Yang kamu maksud itu? Yang akan kamu bawakan itu loh. Oke, sebenarnya dari kelompok 2B itu ada dua opsi. Opsi pertama itu kemarin ngelanjutin dari pembahasan pemanfaatan big data pada healthcare itu. Nah, itu awalnya pertama itu kita bakal bawa itu dengan pendekatan A. Nah, itu pokoknya dan itu kami masih cari pendekatannya. Yang kedua, topik kedua itu opsinya adalah terkait ini Mas, terkait e-monitor e-health monitoring system. Jadi kalau misalkan orang-orang mau cek cek monitoring kesehatan yang simpel-simpel kayak berat badan ideal tuh segimana, ntar mereka masukin itu measurementnya seberapa, itu bisa di situ. Itu sih paling dua itu Mas. Oke, ya kira-kira yang itu juga udah bagus, pakai pendekatan itu juga bisa. Kalau bisa, kamu kan juga udah pernah punya ini kan, platform sendiri kan? Iya. Itu pernah dilombakan belum? Belum Mas, jadi itu tempat saya kerja sebenarnya Mas. Jadi
saya apa namanya tahu data-datanya, cuman ya belum jadi lomba-lomba belum. Ini baru pertama kali saya angkat. Nah, kalau kamu ngangkat itu juga nggak apa-apa. Yang membedakan itu dengan, tapi ya harus lewat izin pemiliknya. Pemiliknya kamu atau yang lain? Bukan, saya kerja di sana. Ya, dia. Ada videonya. Oh, oke. Itu juga bisa buat pembeda, ataupun kamu khususkan di situ untuk seperti apa. Ya, nanti kalau saya kasih saran, jadinya bukan dari ide kalian. Pokoknya yang beda lah dengan itu, terus tapi itu menjadi satu kelebihan buat kamu. Mau sama pun nggak apa-apa, mau aplikasinya bentuknya sama, sistemnya sama, terus caranya masuknya sama, login-nya seperti apa, itu gitu. Kalau bisa ya mungkin rekam medis itu kan di Halodoc nggak ada kan? Iya ya. Rekam medis tuh bisa kamu jadikan satu keunggulan yang tidak ada di dalam Halodoc, tapi menjadi satu kelebihan nanti di tempatmu gitu. Di Halodoc itu cuma konsultasi aja udah gitu, tapi jejak rekam medisnya konsultasi itu nggak pernah disimpan di Halodoc. Jadi setiap kali mereka ganti dokter, mereka perlu menjelaskan ulang. Ya contohnya kayak gitulah. Terus Jadi nggak Kak perlu izin bingung, gimana, Haikal. Bi? Nggak perlu bingung. Oh iya Mas Rafli. Overthinking Mas biasa, Mas. Overthinking ya. Iya. Dan sorry, Mas Ramdan dulu aja nggak apa-apa. Ya, yang jawab pertanyaan di room chat ya. Presentasinya pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Mereka juga mengerti kok bahasa Indonesia. Malahan kita ajak ngobrol bahasa Inggris, mereka maunya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kemarin pernah saya ngobrol sama ciri-cirinya, sama Raffi juga. Malah mereka ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Kayaknya di Malaysia sedang tren bahasa Indonesia juga. Terus untuk jadi kalaupun kalian mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi jangan campuran. Kalau pakai bahasa Indonesia dari awal ya wes kamu trep Indonesia dari awal sampai akhir Indonesia. Lek kamu wes pembukaan pakai bahasa Inggris terus di tengah-tengah kamu nyelipi bahasa Indonesia, mending nggak usah pakai bahasa Inggris. Gitu. Terus video produk nanti akan ditampilkan saat conference, benar. Nanti pun ada base video teman-teman. Sudah pernah di-share kan sama admin untuk penambahan apa itu namanya? Apa Vi? Yang jadi 5 apa? Itu loh. Wording ya? Ya, wording base. Oh, alah. Tuh. Yeah. Ada base delegate, ada base paper, base video, base presentation. Udah ya? Ya. Boleh, terserah mau landscape, mau portrait, boleh. Kalau yang di penugasan kemarin, itu kan ada video produk juga tuh. Berhubung nanti diposting di IG, di Instagram, lebih baik portrait ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk video nanti yang di international conference-nya, itu lebih baik ya landscape aja, supaya nanti lebih kelihatan gitu saat ditampilkan. Kak, izin bertanya Kak. Buat yang video produk itu berarti kita buat 2 yang buat di post di IG sama yang waktu conference. Betul. Tapi kalau nggak mau ribet ya satu tok potret ya, juga apa. Ya. Terus yang aku pengen tanyain buat videonya itu ada batasan waktu nggak Kak? Kalau yang waktu conference gitu. Kan kalau misalnya di post di IG itu kan ada batasan waktu 90 detik ya? Ya, 90 detik. Kalau yang pas conference gitu ada batasan waktunya nggak Kak? Kalau yang conference itu saranku kalau bentuknya video itu jangan sampai lebih dari 3 menit. Gitu. Maksimal paling lama itu 3 menit. Jangan sampai 5 menit atau 10 menit jangan sampai. Oh iya. 1 menit sebenarnya cukup gitu. Jadi nggak perlu dijabarkan keseluruhan, nggak perlu. Cukup pembedanya apa gitu ya, dan juga gambaran secara
ini ya apa namanya itu gambaran secara introduction-nya seperti apa, baru solusinya ya gitu. Iya Kak, mau tanya lagi, tadi kan sempat disinggung tentang conference-nya bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan itu jangan sampai kita tuh campuran. Nah, kalau misalnya kita udah memilih salah satu dari itu, apakah nanti saat tanya jawab kita juga harus bahasanya sama seperti yang saat kita conference atau gimana Kak? Sebenarnya ini ya, baik lagi ya, kalau teman-teman mau pilih bahasa Indonesia, nggak apa-apa bahasa Indonesia gitu. Tapi gini, terkadang juri itu ada yang usil gitu ya. Usilnya itu awalnya minta bahasa Indonesia, tapi saat tanya jawab bahasa Inggris gitu. Jadi kalau teman-teman pengen dilihat ada nilai plus gitu ya bahasa Inggris gitu saat tanya jawab. Jadi tergantung dari jurinya mau ngasih pertanyaan pakai apa, bahasa apa gitu ya. Apakah pakai bahasa Inggris atau gimana gitu. Tapi kadang-kala ada juri yang usil gitu. Awalnya bilangnya bahasa Indonesia, tapi usilnya tuh ya bilang bahasa Inggris gitu. Jadi, Kemarin gitu ya. itu Tapi Mas Ramdan. itu Vi, ada masukan dari juri juga, tapi juri berbeda. Tapi international conference waktu kita pertama kali kemarin, itu kan ada yang dia pakai campuran, dikritik. Kalau kamu mau pakai bahasa, satu bahasa aja. Kalau mau dua bahasa, ya lebih baik jangan. Tapi ya enggak apa-apa, kamu coba bahasa Inggris, nanti kalau pertanyaannya pakai bahasa Inggris nggak ngerti, suruh translatein jurinya. Ya gitu ya, Anas Krisna ya. Itu full tentang Itu produk gimana? kita saja belakang atau disertai latar belakangnya. Full produk aja, kayak yang membedakan tadi yang dikatakan sama Raffi, nggak usah panjang-panjang. Ya, nggak usah panjang-panjang. Nanti kalian pada saat presentasi, jadi kalian bisa sambil sambil menayangkan video, sambil ngomong gitu loh, sambil menjelaskan di video itu gimana. Kak, mau tanya lagi. Aku coba tunjukin ini ya, video, produk videonya Sarapku. Jadi kalau teman-teman mau kayak gini juga boleh. Cuma 1 menit ini, 1 menit 30, 1 menit 20 detik lah ya ini. Dan misalkan ini. 1 menit 40 detik. Awalnya gini, terus nanti baru ketika misalkan bla bla. Nah, jadi mau bikin kayak gini juga boleh gitu. Produknya gimana, backgroundnya gimana gitu ya. Nah, setelah ini backgroundnya, nah ini baru produknya, aplikasinya. Kalian bentuk animasi juga boleh, mau demo segini juga boleh langsung. Nah, gitu sih. Jadi nggak usah lama-lama gitu. Malah 1 menit itu malah menurutku udah lama gitu. Kayak gitu Mas. Oh iya Kak, mau tanya lagi. Waktu kita conference gitu ada batasan menitnya nggak? Monggo Mas Ramdan. Kemarin berapa sih kata itu? 15 menit. 15. Saya ingat 15. 15 menit. Nah. Tapi nggak tahu nanti kan ini kan berhubung waktunya kita kurangi kan Mas kemarin. Jadi nanti mungkin perlu di share aja lagi lah berapa menit itu. Perlu dipastikan lagi. Ya 15 menit sekalian tanya jawab lah. Mau tanya lagi Kak, yang video pasca conference itu kan ada yang wawancara sama penduduk sekitar ya. Nah itu nanti videonya itu kita kan membuat video itu buat diupload ke IG atau kayak gimana Kak? Diupload ke IG. IG kita masing-masing atau IG-nya? IG Nature sama IG kalian. Nanti kalau di IG Nature sama di YouTube nanti akan di-compare terlebih dahulu, disatukan. Jadi kan nanti bukan hanya sekedar conference kan teman-teman. Pada saat kita kesana, kita kan ada culture kan, namanya Youth and Culture. Jadi di situ nanti pada saat kalian ke Thailand gitu, Thailand bisa wawancara warga lokal. Pada saat kalian ke Hat Yai, di situ pun ada panggung untuk mereka mengapresiasikan diri. Kalian bisa mewawancarai dia di situ. Terus ada pernah
upload ya kemarin di YC yang pertama ya, Sodikap, Kapunkap kayak gitu kan. Itu coba-coba aja nanti. Begitupun nanti di Singapura pun juga sama. Ataupun di Malaysia pun juga sama. Tapi yang paling singkat nanti kita di Singapuranya, yang lama di Thailand sama di Malaysia. Gitu. Sekalian kenalan lah, ngobrol-ngobrol sama warga di sana kan. Ya benar. Kan nanti kan teman-teman juga ke pusat oleh-oleh, di situ mau mereka mau pakai ngobrol-ngobrol pakai bahasanya mereka, atau pakai, mereka juga ngerti kok bahasa Melayu rata-rata. Inti. Ayah Susanti, perempuan banyak muda gitu. Gimana Dek? Berarti itu lebih baik video produk sama apa yang mewawancara warga itu mendingan potret ya Kak, karena mau diiniin ke IG. Iya, kalau untuk yang ini ya, apa namanya itu, soalnya emang di IG gitu, lebih baiknya gitu. Tapi kalau kalian mau itu ya nggak apa-apa. Oke Kan juga Kak, makasih. lebih bagus kan potret kan kalau di HP ya, supaya lebih ini apa namanya itu cepat aja nanti, nggak perlu edit lagi kan kalau. Oke. Ini aku ngelanjut yang tadi, yang masalah Haikal tadi ya, masalah pembeda gitu ya. Untuk research, kebanyakan kalau teman-teman di sini pernah skripsi, pernah tesis, atau di sini belum ada yang disertasi ya, malah kegiatannya 60% itu banyak membaca gitu ya. 40%-nya baru ngerjain produknya. Gitu. Jadi kalau skripsi ataupun tesis, entah itu bentuknya paper atau gimana ya, itu teman-teman harus banyak baca. Gitu. Supaya tahu kira-kira keilmuan apa yang bisa teman-teman ambil dan teman-teman terapkan di produknya. Jadi contoh kayak ini ya, ini aku pakai di IEEE. IEEE ini untuk publikasi secara internasional paper. Ini kalau aku search telemedicine, itu ada banyak sekali gitu. Pengeluarannya ada banyak sekali. Contoh kayak misalkan di sini kayak apa ya, di bagian ini ada GIS-nya misalkan. Jadi telemedicine dengan pendekatan GIS-nya juga. GIS kan berdasarkan dari geo untuk itu kan, apa lokasinya juga. Misalkan ini juga system to decrease cardiovascular disease risk in underserved. Misalkan. Jadi ini juga bisa dipakai gitu ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung masalah pembedanya apa, gimana. Cari aja referensi paper banyak di publikasi gitu ya. IEEE juga boleh. Malah disarankan gitu. Teman-teman harus banyak baca kan. Karena kalau nggak banyak baca, kita nggak tahu keilmuan apa yang ternyata ada keilmuan ini itu. Ada keilmuan A, B, C, D, E. Jadi teman-teman harus banyak baca untuk biar cepat tahu kira-kira pembedanya apa. Kayak gitu sih. Saranku lebih banyak baca aja. Diagnosis system for breast disease patient. Nah, ini untuk yang apa penyakit ini ya, payudara. Systematic review. Spanish experience research. Ini tinggal dipilih aja yang bagian mana yang sesuai lah gitu ya. Ya kayak gitu sih. Dan harapanku sih nggak hanya sekedar membuat paper gitu kan. Nanti juga kalau teman-teman tertarik untuk publikasi, nanti kan ada di di apa namanya itu purna programnya ya. Jadi kalau teman-teman mau tertarik untuk ada publikasi, bisa menghubungi kami juga panitia. Nanti kami coba bantu atau dampingi supaya paper kalian itu bisa ada publikasinya. Kan misalkan biasanya kan kalau di paper ini ada ini ya, ada penulis pertama, 2, 3 gitu ya. Berarti kan nanti ada teman-teman ada 5 penulis gitu kan. Jadi nanti ya ada 5 gitu, 5 penulis. Kayak gitu. Ya mungkin gitu, ada pertanyaan lagi? Kita stop share.
Kak, aku mau nanya dong. Iya. Kalau di paper kan biasanya ada itu kayak nyantumin penelitian terdahulu. Nah, itu di sini perlu dimasukin apa gimana? Atau kayak kalau di paper kampusku, maksud aku tuh kayak aku harus jabarin gitu loh per penelitian. Misalnya kayak aku pakai 3 penelitian, terus aku harus jabarin kan tiga-tiganya. Nah, kalau di paper ini kayak aku harus jabarin kayak gitu atau kayak aku rangkum aja, misalnya kayak aku pakai pengutipan aja gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya bedanya paper conference, paper pendidikan gitu ya, paper di kampus gitu ya, paper jurnal itu gimana, paper untuk skripsi atau tesis itu teman-teman harus bedakan gitu. Tapi kalau untuk paper conference itu nggak perlu dimasukkan, karena per conference itu nggak banyak-banyak gitu. Malah 3 halaman itu udah jadi paper gitu. Tapi di sini kan 5-10 Mas ya, gitu ya. Iya, halamannya. 10 itu pun nggak masuk itu loh, nggak masuk apa namanya? Lupa aku. Tambahan apa sih? Oke, Ya ya. itulah. Jadi kayak gitu. Siapa tadi Najila Rafila ya tadi. Nggak perlu, nggak perlu paper dimasukkan. conference itu nggak perlu. Cukup kutipan pendek-pendek juga nggak apa-apa. Dan kalau teman-teman pengen ada pembanding antara paper yang sebelumnya dengan paper teman-teman gitu ya, boleh gitu. Tapi nanti coba langsung buat aja tabelnya aja gitu. Nggak perlu kayak deskriptif semuanya tuh dijelasin, semuanya nggak perlu. Jadi cukup buat tabel kayak yang ada di PPT itu tadi, itu kan ada tabel pembanding kan, gitu ya. Ya itu cukup buat kayak gitu aja supaya kira-kira ada fitur terbarunya nggak di paper ini. Misalkan ada perbandingan antara paper yang lama dengan paper yang sekarang, kayak gitu. Terus ini juga Kak, kan kelompokku rencananya metode penelitiannya tuh pakai literatur review. Nah, itu lebih disaranin itu atau kemarin kami juga ada rencana buat pakai kualitatif di penelitiannya. Ya, sebenarnya metode literatur review itu sebuah tahapan yang wajib dilakukan gitu. Karena kalau kita tanpa literatur review, kita nggak tahu literatur di luar itu kayak gimana gitu. Jadi literatur review itu sebenarnya bukan termasuk metode. Tapi ya ada banyak orang yang bilang itu sebagai salah satu metode. Tapi saranku lebih baik langsung pendekatannya aja gitu. Metodenya pakai apa? Contoh misalkan kayak kamu tadi bilangnya adalah kualitatif. Kualitatifnya nanti dengan pendekatan dengan apa? Contoh biasanya kalau kualitatif itu biasanya dengan pendekatan secara apa namanya itu survei atau interview secara langsung gitu ya misalkan, atau kira-kira metode yang dipakai biasanya berdasarkan dari ada impact-nya secara langsung, ada surveinya secara langsung gitu. Contoh di sini aku coba share lagi deh. Aku coba share lagi di sini. Di PPT itu kan ada ini ya. Ada survei permasalahannya secara langsung, ada impact juga, dan ada juga ini respon ini misalkan testing, assessment testing gitu ya. Ini secara analisisnya, kira-kira umurnya berapa, 15-nya dipakai di mana gitu ya. Kira-kira kalau pakai 15 itu apa yang pernah dilakukan gitu ya. Jadi langsung aja ke kualitatifnya, itu di mananya, di faktor apanya, siapa tadi, Najila tadi. Itu kira-kira kualitatifnya itu apakah di efektivitasnya atau di bagian mananya gitu. Itu bisa dipakai. Tapi saranku kalau di paper supaya lebih teruji, jangan cukup dengan kualitatif, tapi harus ada kuantitatif gitu. Karena biasanya orang lain itu nggak percaya gitu dengan hasil uji coba kita gitu, dengan kualitatif tadi ya. Tapi orang-orang percaya dengan angka, ada nomornya, ada numeriknya gitu, datanya gitu ya. Jadi saranku kalau teman-teman mau pakai kualitatif juga harus ada kuantitatif. Tapi secara secara persentasenya ya lebih banyak kualitatif ya boleh silakan. Gitu. Ada lagi? Terus ini kayak kemarin sebenarnya pengen kuantitatif, cuman boleh nggak kalau misalnya hasil penelitian datanya tuh dibuatnya kayak diagram chart kayak kakak tadi aja, nggak harus kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya di paper
kita emang harus gunain itu kan SPSS gitu-gitu untuk ngolah datanya. Nah, itu boleh nggak ditampilin datanya kayak yang ditampilan Kak aja, nggak harus pakai SPSS gitu. Sebenarnya ini juga penilaian subjektif dari reviewer ya. Kadangkala ada reviewer yang menerima untuk grafik gitu, tapi kadangkala juga ada yang nggak bisa gitu. Jadi saranku sediain aja gitu untuk secara hasil kesimpulannya kayak gimana ya, atau apakah bentuknya grafik atau gimana gitu ya. Itu saranku sediain aja gitu. Cuman kalau antara disuruh milih gitu ya, disuruh milih antara visualisasi grafik ataupun SS tadi itu, kalau di bentuk paper conference itu biasanya bentuknya adalah visualisasinya dibanyakin gitu. Jadi nggak apa-apa, grafik aja tampilkan nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Jalan lagi. Nanti teman-teman nih kalau yang bingung belajar Figma nanti nggak apa-apa, nanti bisa kita jadwalin aja. Aku coba demoin secara lengkap lah, gitu. Supaya nanti teman-teman tahu. Gitu. Atau mau ngoding juga boleh gitu ya, ngoding gitu. Wow, boleh. Belajar ngoding sama Raffi nanti. Ngoding ayo, ini ngoding ini. Oh iya, ini aku juga lagi buat ini ya Ikal. Jadi ini mungkin bisa jadi referensi mau ini. Bentar ini tak coba matiin dulu. Ini mungkin bisa jadi apa namanya tuh referensi untuk yang kelompok 2 ya. Pasti passwordnya lupa aku. Nah ini kan untuk secara ini ya, apa kesehatan gitu. Misalkan kayak tadi untuk apa namanya itu wah belum nyalain. Bentar. Kuliah bareng Pak Rafli ini namanya malam-malam. Itu pakai IoT ya Mas Rafli? Apa namanya? Pakai IoT. Iya, pakai IoT. Oh. Jadi nanti ada apa namanya itu prediksi dari sensor yang diambil itu untuk jadi prediksi penyakitnya kayak apa. Jadi mungkin itu bisa jadi referensimu untuk bisa buat. Misalkan nih, telemedicine. Nah, di telemedicine itu ada keyword, di mana keyword itu nanti bisa kamu kelola prosesnya itu untuk jadi data prediksinya. Misalkan dengan telemedicine, teman-teman bisa tahu kira-kira orang ini kena gangguan jiwa apa misalkan, atau kena penyakit apa gitu misalkan. Itu ada prediksinya gitu. Jadi ada prediksinya dan juga ada treatmentnya kayak gimana gitu ya. Oh ternyata setelah kita tahu penyakitnya apa, kita kasih nih rekomendasi rekomendasi untuk apa namanya itu cara menanggulangi penyakit itu bisa dipakai. Jadi bukan cuma konsultasi aja, tapi berdasarkan dari konsultasi itu dari keyword yang masuk tadi. Contoh kalau biasanya kan kalau ada sistem pembuat keputusan kan harus ada keyword masuk kan, sistem pembuat keputusan. Nah itu yang jadi itu masuk tadi. Oh berarti diagnosis Based on telemedicine kayak gitu. Yeah. Ya. Itu datanya dari mana Mas berarti Mas? Apanya? Data-datanya ngambilnya. Data-datanya maksudnya? Tadi kan keyword itu naik keyword itu dari mana maksudnya? Ya, dapatnya dari mana keywordnya? Maksudnya bayanganku kan contoh ya. Jadi itu ada aplikasinya periksa.ai. Dia tuh mendiagnosis tapi kalau ini AI sih Mas, bukan IoT. Kalau dia tuh mendiagnosis penyakit-penyakit. Nah, itu dari data-data yang pernah masuk ke telemedicine yang keluhan pasien. Misalkan kalau misalnya si pasien ini keluhannya pusing dan juga apa ya, misalkan tekanan darahnya rendah, dia nanti masuknya ke sini. Nah, itu kalau yang Mas Rafli gimana Mas itu? Oh, itu datanya ya, untuk klasifikasinya. Ini Ya, aku sambungkan ke ini, bentar. Aku searching nanti.
aku sambungkan ke ICD 11. Oke. Jadi coba baca aja untuk ICD 11. Itu adalah library untuk klasifikasi penyakit gitu ya. Jadi penyakit ini bentar. Itu ada banyak gitu. Keyword-keywordnya juga ada banyak gitu ya. Jadi misalkan penyakit misalkan di telemedicine-mu itu ada keyword untuk penyakit jantung gitu ya. Nah nanti ini bisa disambungkan ke ini. Contoh misalkan kamu pakai API gitu untuk developernya gitu ya. Ini bisa disambungkan gitu. Kira-kira dari data untuk masalah imun sistem gitu ya. Ini bisa tahu nih. Oh ternyata dari masalah untuk dari imun sistem ada penjabarannya ya. Misalkan kodenya misalkan ini misalkan. Nah, ini ada penjelasannya nih. Ini nanti bisa dipakai. Dari setelah ada keyword masuk adalah untuk penyakit jantung. Nah, ini nanti disambungkan ke ICD-11. ICD-11 ini nanti yang berikan jawaban gitu. Kita nggak perlu secara pemerintah nggak perlu bikin ICD-11 nggak perlu sebenarnya. Gitu. Ini yang aku pakai sih biar mempermudah aja. Ya, jadi tinggal comot dari situ aja ya Mas ya. Comot aja, betul. Iya, benar kan. Tinggal comot aja. Soalnya ini ada API-nya. ICD ini juga diakui secara WHO juga. Jadi udah terpercaya kok, Mas. Oh ya. Aku mau nanya lagi Mas, ini sorry topiknya seru ya. Itu kan bahasa Inggris ya. Itu perlu kalau Mas Raffi perlu translate ke Indonesia nggak? Kalau usernya itu ya pasti. Jadi based on-nya bahasa saya kan dari lokasi. Oh ya. Oke. Jadi lokasinya kalau di Indo ya di Indo. Jadi nanti translate-nya by ID gitu. Oh, udah otomatis juga. Otomatis juga. Oh, I see. Tinggal comot aja sih kalau ini enaknya gitu. Jadi bilangnya sih secara bisnis, dengan pendekatan bla 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 bla. Sebenarnya ada pihak ketiga gitu. Nggak apa-apa Mas. Itu lumrah. Lumrah kan. Jadi Iya. ya, kalau ilmu-ilmu startup sebenarnya itu cuman bullshit aja kok ini. Ya, ada gimana? Pertanyaannya gimana? Udah, nggak ada pertanyaan. Besok Senin, guys. Oke.